6 pengakuan mengejutkan yang dibuat oleh idola K-pop tahun ini yang membuat hati kita hancur. 2020 telah dipenuhi dengan cerita K-pop yang sedikit gila dan beberapa idola tahun ini telah membuat beberapa pengungkapan yang mengejutkan dan menyedihkan. Berikut daftar 6 pengakuan mengejutkan yang dibuat oleh para idola K-pop. Yang pertama, Sally mengungkapkan apa yang terjadi dengan Gugudan. Selama wawancara dengan outlet media Tiongkok, Sally mengungkapkan bahwa Jellyfish Entertainment, agensi Gugudan, mengusirnya dari asrama dan menyuruhnya untuk tidak pernah kembali. Pada awal tahun 2019, agensi saya menyuruh saya pulang. Ketika saya bertanya kepada mereka kapan saya harus kembali, mereka mengatakan kepada saya bahwa tidak perlu kembali, kata Sally. Sally juga mengungkapkan bahwa anggota lain disuruh mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan asrama. Sementara beberapa anggota mencoba melawan, mereka pada akhirnya tidak berhasil. Yang kedua, mantan anggota AOA, Mina, mengungkapkan bahwa Jimin mengganggunya. Mantan anggota AOA, Mina, membuat banyak posting di Instagramnya yang merinci bagaimana Jimin menindasnya selama waktunya di AOA dan bahwa dia berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Berpikir tentang itu, saya tidak akan pernah bisa melupakan kata-kata itu. Contoh penindasan lainnya, kutukan lainnya, tidak apa-apa, tapi aku terluka. Kami naik mobil yang sama, tapi kemudian saya harus minum obat penenang dan obat tidur supaya saya bisa tidur. Jadi saya bisa mengatur jadwal dengan baik. Rasanya seperti semakin buruk, dan karena kakak itu, aku bahkan berusaha untuk menyakiti diri sendiri, kata Mina. Jimin menanggapi klaim Mina dengan menyebutnya fiksi, namun Mina kemudian membantahnya dengan membicarakan seberapa besar trauma yang ditimbulkan Jimin padanya. Silakan katakan itu fiksi. Oni akan menerima hukuman untuk itu, jangan seperti ini, ada saksi dan bukti, kata Mina. Netizen sangat kesal ketika Mina mengungkapkan hal ini dan citra Jimin cukup terpukul. Kemudian diumumkan bahwa Jimin telah meninggalkan AOA dan pensiun dari industri hiburan. Yang ketiga, Oh My Girl mengaku hampir bubar tahun 2017. Sementara Oh My Girl saat ini menikmati kesuksesan besar, mereka mengungkapkan bahwa mereka hampir bubar pada tahun 2017. Dalam sebuah wawancara dengan Mary Clary, anggota Seunggi dan Bini, mengungkapkan bahwa mereka diberitahu pada tahun 2017 bahwa mereka akan bubar jika album yang mereka persiapkan di waktu itu tidak berjalan dengan baik. Mereka bilang Oh My Girl akan bubar jika album yang kami persiapkan saat itu tidak berjalan dengan baik, kata Seunggi dan Bini. Untungnya album yang mereka rilis berkinerja baik dan popularitas grup terus melonjak selama bertahun-tahun. Yang keempat, mantan anggota Yukis, Alexander, mengungkapkan mengapa dia meninggalkan grup tahun 2011. Mantan anggota Yukis, Alexander, baru-baru ini mengungkapkan mengapa dia meninggalkan grup tersebut selama wawancara dengan saluran YouTube JK Out X VWVB. Dia mengungkapkan bahwa suatu hari, agensinya menyarankan agar dia meninggalkan grup. Kami melakukan banyak acara di luar negeri dan saya membantunya. Saya bahkan mengajari mereka cara menggunakan Twitter dan mempromosikan barang-barang kami. Tapi kemudian, mereka mendatangi saya dan berkata, kami berpikir untuk mengganti beberapa anggota. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan tim luar negeri? Saya tahu mereka hanya mencoba untuk mengeluarkan saya, kata Alexander. Tidak hanya itu, seorang karyawan di agensi tersebut bahkan mencoba memberikan alasan kepada Alexander mengapa dia harus meninggalkan grup. Seorang karyawan memberitahu saya, pikirkanlah Alexander, menurut Anda, di mana berikat Anda dalam hal popularitas di Korea, kamu tidak populer. Saya masih muda saat itu, jadi saya setuju saja, kata Alexander. Alexander akhirnya meninggalkan Yukis dan agensi dengan baik-baik, tetapi agensi tersebut berbohong kepada publik tentang alasan mengapa dia pergi. Agensi menyatakan bahwa saya meninggalkan grup karena saya ingin kembali ke sekolah, kata Alexander. Yang kelima, mantan anggota Yellowbee, Ari, mengungkapkan bagaimana perusahaan mereka memperlakukan mereka. Awal tahun ini, Addiction Entertainment, agensi Yellowbee, mengumumkan bahwa Yellowbee bubar karena salah satu anggotanya memiliki gaya hidup yang agak selati. Saat ini diumumkan, netizen cukup bingung. Tetapi, dengan anggota B yang menjalankan gaya hidupnya yang agak selati, ditambah anggota lain yang tidak dapat mencapai kesepakatan, kami telah memutuskan bahwa grup tidak dapat tetap bersama, kata Addiction Entertainment.
Tak lama kemudian, mantan member Yellowbee, Ari, membuat postingan di Instagramnya membantah klaim Addiction Entertainment. Ari menyatakan bahwa tidak ada anggota grup yang memiliki gaya hidup seperti itu, dan sebenarnya beberapa orang di agensi tersebut akan melakukan pelecehan terhadap anggota. Bukan anggota yang berganti-ganti pasangan, melainkan agensi. Ada tindakan pelecehan yang dilakukan oleh seorang karyawan dan manajer agensi, dan karyawan itu bahkan menyeret seseorang anggota pergi ke ruang latihan dan mencoba melakukan hubungan dengannya. Dan yang terpenting, semua orang ada di sana ketika hal itu terjadi, tetapi hanya anggota yang mencoba menghentikannya agar tidak diseret. Mereka juga menyuruh kami memanggil mereka opa dan menyentuh paha kami, dan seorang mantan manajer bahkan berkata, "Ayo kita pergi ke motel agar aku bisa memberimu bayi, tapi terserah kamu untuk menemukan ayahnya," kata Ari. Yang keenam, Jin BTS menulis surat tulus kepada ARMY dengan rilis lagu barunya Abyss. Jin BTS baru-baru ini merilis lagu barunya Abyss bersama dengan sepucuk surat yang mengungkapkan proses berpikirnya saat membuat lagu dan makna dibaliknya, dan segalanya menjadi semakin dalam. Halo, ini Jin. Belum lama ini saya menyatakan ini saat konferensi pers. Saya tidak ingin berbagi perasaan sedih saya dengan penggemar. Itu karena saya hanya ingin menunjukkan hal-hal yang baik. Namun, jika musiknya, maka itu berbeda. Saya tidak ingin membagikannya melalui tindakan saya, tetapi menurut saya tidak masalah untuk melakukannya melalui musik. Jin mengungkapkan bahwa dia mulai merasa tidak layak atas kesuksesan besar yang dicapai BTS. Sejujurnya, saya mengalami kelelahan yang sangat besar, dan pada saat itulah saya mendapat kesempatan untuk memikirkan diri sendiri. Setelah peringkat pertama di Billboard Hot 100, kami menerima banyak sekali ucapan selamat, tetapi saya berpikir apakah saya layak menerima pujian itu. Dia mendorong untuk menuangkan perasaan cemas dan bingung ini ke dalam sebuah lagu. Saat saya melihat lebih dalam, saya menyadari bahwa saya ingin melepaskan semuanya karena saya mengalami kesulitan. Saya menerima konseling untuk perasaan ini, dan menghabiskan hari-hari saya seperti biasa. Namun setelah berbicara dengan Bang PD tentang hal itu, dia bertanya bagaimana perasaan saya tentang menulis tentang perasaan saya ke dalam sebuah lagu. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dan saya juga bertanya-tanya, bagaimana jika produk akhirnya tidak bagus? Dengan pemikiran seperti itu, saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak boleh melakukannya. Bang PD mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang penting, namun dia memberitahu saya bahwa jika saya memutuskan untuk terus maju, dia yakin saya akan melakukannya dengan baik dan dia akan membantu saya menemukan orang yang akan membantu saya. Setelah bertemu dengan komposer lagu tersebut, Jin mulai merasa optimis tentang gagasan untuk mengungkapkan kesulitan ini melalui musik. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.